Juga bagaimana para santri di Barat Selatan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibalut dalam musabaqah Famil Kutub, baik itu ilmu nahunya, sarafnya, mantiknya, usulnya, tafsirnya, fikihnya. Nanti itu akan bertanding bermusabaqah di cabang Famil Kutub. Begitu juga Syarhil Quran. Selama ini sangat banyak kader-kader santri itu yang muncul sebagai pendakwah, dan mungkin berangkat dari tampilan-tampilan musabaqah Syarhil Quran ini juga bagian daripada bagaimana upaya kita ini santri-santri di Barat Selatan ini muncul sebagai pendakwah-pendakwah ulum di tingkat lokal maupun interlokal, nasional internasional. Ini pengharapan kita. Kemudian yang kedua, Pak Bupati, di daerah kita ini namanya daerah Zinatul Ulum Diniyah Islamiyah, disingkat daerah Zudi. Jadi satu KZ dengan J, ya J kan judi ini. Zudi itu Zinatul Ulum, perhiasan maknanya. Itu artinya ilmu diniyah agama Islam, Islamiyah Islam. Jadi perhiasan ilmu agama Islam. Kemudian bapak-bapak, anak-anak kami sekalian, para peserta, untuk melihat profil daya Zudi ini kita semua media sosial kita pakai. Hari ini itu live streaming di Facebook, di Twitter, di YouTube, kemudian juga TikTok juga ada. Jadi kalau adik-adik buka TikTok Daya Zudi itu semua nampak di situ. Pimpinannya, gurunya, kegiatan di dalamnya dan sebagainya. Kita bukan lembaga eksklusif, kita bukan lembaga yang itu, tapi kita lembaga yang transparan, terbuka, bisa diakses oleh masyarakat. Jadi apa yang diajarkan di daerah ini semua bisa diakses. Kitabnya, tahfiznya, ekstrakurikulernya dan sebagainya, sehingga tidak meragukan masyarakat untuk memasukkan anaknya. Itu 130 orang tamat, dan di tingkat aliyah itu sekitar 50 orang. Kita akan buka PSB di bulan Desember ini dengan kuota itu lebih kurang 200 orang. Pengalaman tahun yang lalu Pak Kabid dan Pak Bupati, pengalaman tahun yang lalu kita kuota 180, itu hampir 300 Pak. Jadi juga ada yang kita kita tidak menerima karena memang kuota fasilitas tempat yang sangat masih kurang, sehingga kita coba kemarin itu kita diskusi dengan kawan-kawan daerah di sekitar kita untuk menampung kawan-kawan yang anak-anak yang tidak kita luluskan di sini. Jadi oleh sebab itu kami berharap Pak PJ Bupati itu dapat membantu keberadaan daya ini sehingga daya ini semakin eksis, semakin bermutu di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bupati, kepada Pak Kanwil, kepada Pak Kemenak dan Suladin selalu memberi support kepada kami, motivasi dan strategi bagaimana proses pembelajaran di daerah kita ini terus berkembang. Mungkin demikian. Kepada Pak Kanwil kami mohon dapat memberi arahan dan sambutan, dan juga kepada Pak PJ Bupati untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pesantren, Bapak Dr. Haji Muntasir MAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi zul kirami wal alham. Amma ba'd. Yang terhormat PJ Bupati Aceh Barat, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, yang saya hormati, saya muliakan Kadis Dinas Syariat Islam,
Yang saya hormati Ketua MPD Aceh Barat, Kepala Baitul Mal, Ketua MPU, teristimewa perhormatan kami kepada Walid Dayah Zudi Kabupaten Aceh Barat beserta dengan Umi. Yang saya hormati para kepala madrasah atau kepala SMP Aliyah Zuri, para kepala madrasah lainnya yang ikut serta dalam mendampingi santri untuk mengikuti kegiatan ini, pimpinan pondok pesantren sepantai barat selatan yang berhadir, dan juga yang saya hormati para wali santri yang mungkin mendampingi anak-anak yang ikut lomba pada kegiatan ini. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati yang menjadi peserta pada kegiatan lomba atau event MQK, MFK dan MSQ. Semuanya adalah kegiatan 3 lomba ini musabaqah, fahmil kutub, kemudian qiraatul kutub dan syarhil Quran. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr. Andes Haji Azhari MSI, tidak bisa berhadir memenuhi undangan pada kegiatan ini karena ada beberapa kegiatan lain yang beliau tidak bisa tinggalkan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini beliau mewakilkan kepada kami untuk berhadir memberikan sambutan pada kegiatan lomba ini. Salam dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kemudian selanjutnya, baru saja kemarin Pak Kakak Munak rakor terkait dengan kurikulum pondok pesantren. Hari ini banyak yang bertanya, kurikulum apa yang digunakan oleh pondok pesantren khususnya di Aceh, dengan hadirnya kekhususan Aceh punya dinas pendidikan daya, punya dinas syariat Islam, ya, dengan undang-undang UUPA Aceh, ya. Kurikulum yang digunakan adalah kitab kuning, ya. Kitab kuning itu adalah kurikulum utama pendidikan pondok pesantren, baik itu salafi maupun terpadu. Ini terpadu, ya. Kurikulum yang kedua adalah untuk memformalkan lembaga pondok pesantren itu, maka lembaga pondok pesantren mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Karena itu ada 2 kurikulum yang diterapkan. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi kegiatan event pada hari Kamis sampai dengan Ahad nanti untuk menguji kemampuan kurikulum yang selama ini diterapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, unsur yang harus wajib ada dari 5 unsur oleh lembaga pendidikan pondok pesantren adalah kitab kuning. Kitab kuning itu menjadi mahkota dalam pembelajaran santri di pondok pesantren. Apa yang dikaji? Pertama, kemampuan ilmu alat. Makanya tadi ada bidang nahwu, saraf, nah itu ilmu alat. Untuk kemampuan membaca kitab kuning, kajiannya apa? Kajiannya adalah mendalami pengetahuan agama dengan kuat. Karena itu ada bidang-bidangnya.
ada tasawuf, ada Quran hadis, ada fikih dan lain-lain sebagainya. Tasawuf, tafsir, akidah, Quran hadis itu bidang. Kitab-kitabnya ada kitab Bajuri, Safinatun Najah, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, itu bahan ajar untuk memenuhi pendalaman kitab kuning yang menjadi kurikulum di pondok pesantren. Ya, karena itu hari-hari ini kami terus mengkampanyekan ini supaya masyarakat tahu kurikulum apa yang diajarkan di pondok pesantren. Ya, kita tidak memungkiri banyak juga kasus-kasus yang terjadi. Ya, mari kita secara bersama-sama menjaga lembaga ini. Ya, hari ini sebagaimana disampaikan oleh pimpinan pondok tadi, ya, kampanyenya melalui media sosial. Di sana juga banyak kampanye terkait dengan kampanye buruk, ya, terhadap lembaga-lembaga ini. Kemarin terakhir di Aceh Barat ada kejadian kasus kekerasan. Ya, alhamdulillah sudah selesai hari ini. Kejadian sebenarnya tidak seviral di media sosial. Karena itu wartawan kita semua mari memberikan kontribusi, ya, untuk menjaga lembaga ini. Karena lembaga pondok adalah benteng terakhir lembaga pendidikan Islam. Di samping ada madrasah. Kemana lagi anak-anak kita belajar kalau tidak di pondok pesantren? Ya, banyak hal, ya. Bagaimana saya sampaikan tadi, penguatan-penguatan kepada anak-anak kita, kepada generasi, ya, pengetahuan agama, pengetahuan umum juga. Ya, karena itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 hari ini, ya, banyak juga dayah salafi, dayah tradisional itu menjadi formal dengan sendirinya karena mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Ya, ada wacana kemarin untuk memformalkan, bukan lembaganya yang diformalkan, tapi kurikulumnya, programnya yang diformalkan, sehingga ketika anak-anak kita menjadi santri, ijazahnya, syahadahnya itu diakui kemana-mana, baik melanjutkan pendidikan tinggi, melamar pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Nanti Pak pimpinan pondok, ya, kita akan melihat nanti ketika SMA 1 Aceh Barat menerima PPDB siswa baru. Di sana mereka wajib menuliskan nanti, salah satu syaratnya adalah memiliki ijazah SMP garis miring sanawiyah, tambah lagi garis miringnya, garis miring SPM garis miring PDF Wusta. Dari mana itu? Itu dari lembaga pondok pesantren Salafi. Mereka sudah belajar matematika, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, IPA dan IPS. Ya, nah itu mereka diakui secara undang-undang legalitasnya. Kemudian selanjutnya kepada anak-anak kami sekalian, ikutilah lomba ini dengan baik, tampillah dengan baik, dengan maksimal, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Ya, hari ini anda semua diuji, telah belajar sekian tahun pengkajian kitab kuning di lembaga masing-masing. Tunjukkan prestasi anda selama belajar sekian tahun. Ya, ini adalah sebuah kompetisi dalam rangka meningkatkan kompetensi santri dan santriwati dalam hal pemahaman, membaca, memahami kajian kitab kuning. Ya, yang menang jangan berbesar hati, ya, jangan bangga. Yang belum memperoleh hasil yang terbaik juga jangan berkecil hati, masih punya banyak kesempatan untuk memperbaiki, ya, memperbaiki kualitas santri, ya. Ya, kembali ke pondok masing-masing, kaji lagi, belajar lagi. Ya, apa teori dalam belajar?
sebagai santri belajar untuk belajar, bukan untuk yang lain-lain. Belajar untuk belajar, makanya teruslah belajar. Makanya dalam Islam itu ada belajar sepanjang hayat, ya, sampai kita mengakhiri usia terus belajar, ya. Karena itu sangat penting, ya kan. Kemudian selanjutnya apa yang disampaikan oleh ketua panitia dan pimpinan pondok kepada anak-anak juga nanti akan diberikan piala, kemudian uang pembinaan. Gunakan uang pembinaan itu dengan baik untuk kepentingan anda belajar, ya. Hari ini banyak saudara-saudara kita, banyak kawan-kawan kita itu tidak belajar karena sudah ada AI, ya. Mahasiswa juga begitu. Alhamdulillah kita di pondok masih menggunakan metode talaqi, dua balai, kan, membaca, memahami. Itu luar biasa, ya. Tidak semua orang mampu hari ini untuk melakukan seperti itu, ya. Menjadi santri hari ini, ya, sebuah kebanggaan karena kita belajar dua kurikulum. Kurikulum pengetahuan agama, basicnya kitab kuning, dan kurikulum pendidikan nasional. Kita punya dua kemampuan, ya. Penerimaan polisi hari ini, anak-anakku bisa lihat memiliki ijazah SMA, MA atau SMK garis miring PDF garis miring SPM Onlia. Itu sudah mulai hari ini, dan ini terus dikampanyekan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kepada seluruh instansi pemerintah dan swasta lainnya, ya. Kompetisi ini adalah pertama upaya yang dilakukan oleh hari ini oleh Zudi dalam rangka meningkatkan kualitas para peserta, sehingga yang lainnya juga akan termotivasi untuk belajar terus, ya, dalam pengkajian kitab kuning. Dan pada tahun 2025 nanti ada event nasional MQK, Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional. Pada tahun 2023 itu dilaksanakan di Jawa Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Alhamdulillah pada waktu itu kita meraih peringkat 5 secara nasional. Mudah-mudahan hari ini kita sudah mulai di pantai barat selatan dan juga diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain nanti untuk menjaring para peserta terbaik di tahun 2025 nanti. Tidak hanya MQK, mungkin informasi yang lebih jelasnya nanti pada awal Januari kita sudah terima. Pospenas juga akan diadakan pada tahun 2025, Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren, ya. Mari anak-anak kita, anak-anakku sekalian, terus berpartisipasi sehingga bisa ikut di tingkat provinsi dan bisa terjaring menjadi peserta provinsi di tingkat nasional, ya. Berlomba di tingkat nasional itu susah, ya. Ya, banyak peserta dari provinsi lain itu yang luar biasa. Karena itu mulai hari ini mari kita menyiapkan diri, ya, khususnya pada membaca, memahami, ya, mendalami kitab kuning. Karena ini yang diuji. Dan secara nasional pun ujian nasional untuk pondok pesantren yang saya sampaikan tadi, PDF dan SPM itu ujiannya adalah imtihan watannya adalah ujian kitab kuning, kemampuan kitab kuning. Kenapa? Karena undang-undang menyebutkan kurikulum pondok pesantren, kurikulum utama adalah kitab kuning. Karena itu saya pernah sampaikan di sini, ketika Dayah Terpadu tidak mengajarkan kitab kuning, maka tidak bisa dikategorikan dalam pondok pesantren atau Dayah.
Dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh terus mendorong ini sehingga terjadi kompetisi di antara dayah-dayah dan pondok pesantren yang ada di Aceh. Salafi mengajarkan kitab kuning, Terpadu juga mengajarkan kitab kuning. Kitab apa yang diajarkan? Seluruh kitab apa saja yang mengantarkan anak-anak kita memahami ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir, ya, dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bagaimana pembelajaran kitab kuning di Terpadu di waktu-waktu jam pelajaran bidang studi itu bisa dengan kitab kuning. Kalau selama ini mungkin Terpadu ketika bidang studi Al-Quran hadis misalnya, ya, belajar kitab kuning dengan teks berbahasa Indonesia, tapi mulai sekarang mari kita mengajarkan anak-anak bidang studi agama itu dengan kitab kuning. Tidak harus kitab besar, yang paling penting mahkotanya adalah anak-anak mampu menguasai ilmu bahasa Arab sehingga dia mampu membaca kitab kuning. Itu mahkotanya itu, ya, sehingga ketika menjadi alumni, ya, benar-benar teruji di dalam masyarakat. Baik sampai tamat pondok 6 tahun misalnya, dia mampu menghafal 30 juz, tapi sama sekali tidak punya kemampuan membaca kitab kuning. Waktu 6 tahun itu rugi Bapak Ibu. Nah, karena itu kepada wali santri, kepada masyarakat juga harus selektif ke depan untuk mengantarkan anak-anak kita mana daya yang paling bagus, ya, kita bisa mencari informasinya. Supaya apa? Supaya ketika terjadi persaingan begitu, pondok pesantren yang lain juga akan mengikuti, akan bergerak untuk meningkatkan kualitasnya. Menyuham menana joju, ya. Selanjutnya, kompetisi ini juga semakin banyak kompetisi yang diadakan oleh lembaga pendidikan, maka semakin majulah lembaga itu. Semakin kurangnya kegiatan kesiswaan, kegiatan santri, maka kita jangan berharap banyak kualitas santri atau kualitas siswa itu bisa kita tingkatkan. Hana kegiatan sapu di sebuah lembaga pendidikan, ya, kegiatan khususnya kegiatan kesiswaan, maka jangan bermimpi anak-anak kita akan memiliki kualitas bagus setelah selesai belajar di sebuah lembaga pendidikan. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Sekali lagi kami ucapkan kepada anak-anak kami sekalian, kepada ananda-ananda sekalian, selamat mengikuti kegiatan event lomba ini dengan maksimal. Jangan berharap menang, tapi persiapkan diri anda itu bisa tampil dengan baik, ya, menang itu urusan kedua. Persiapkan diri anda bisa tampil dengan baik, sehat, ya, insya Allah akan mempunyai hasil yang memuaskan. Yang belum menang tidak apa-apa, kita masih punya kesempatan banyak. Innakum amalu yaumina wasuratu ghadina. Anda sekalian itu, ya, cita-cita kami hari ini, gambarannya di hari esok 20-30 tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara pentas Islami Santri yang ke-7 oleh PJ Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan Bapak Mawardi SH
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami meminta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para panitia yang seyogianya yang memberi sambutan ini adalah Bapak PJ sendiri. Berhubung beliau keluar daerah, maka diperintahkan kepada kami untuk membacakan pidato beliau, dan tidak mengurangi rasa hormat pidato akan kami bacakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka pembukaan pentas Islami Santri atau PIS ke-7 tahun 2024 antar daya se-Barat Selatan Aceh di Daya Zainatul Ulum Dinayah Islamiyah cabang Nusa Barat, Kira-kir Kutub, Fahmil Kutub dan Sahil Quran. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia. Yang kami hormati abu-abu para alim ulama yang mulia, Ketua DPRK Aceh Barat atau yang mewakili, para kepala dinas, badan dan kantor dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat. Mohon izin pula pimpinan ABI yang bahwasanya para kepala dinas dalam ruangan ini ada yang tidak hadir berhubung para kepala dinas lagi ada pembahasan di DPRK. Dan hari ini ataupun tadi saya juga diperintahkan ke DPR, mengingat acara ini juga penting, maka kami diperintahkan kemari untuk menghadiri acara ini. Dan tadi juga ada perintah habis seyogianya agar dihadiri pejabat bupati ataupun yang ada di kantor bupati, maka saya meluangkan waktu untuk menghadiri sama juga dengan perintah habis hari ini yang punya pasukan. Pimpinan Daya Zainatul Ulum Dinayah Islamiyah Walid Haji Khairul Azhar SAG MA, abu-abu para pimpinan daya atau pesantren yang hadir, para camat Marbo beserta unsur Polko Pimcam, para kecil, ibu mukim, segenap tokoh masyarakat, para guru, tengku, ustadz dan ustazah daya Yudi, para orang tua wali dan santri yang hadir, para pendamping peserta pentas Islami Santri, Ketua Panitia Pelaksana Tengku Muhammad Nasir beserta anggota, anak-anak kami seluruh santri daya se-Aceh Barat Selatan, pentas Islami Santri yang kami banggakan, serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia dan yang kami muliakan.
Bapak Kanwil atau yang mewakili Pak Dokter beserta dengan rombongan, dan juga di sini ada beberapa para dinas ataupun daya, dan teristimewa ada teman kami juga, ada dari Nurul Fala, ada ABS, dan ada kadis-kadis yang berhadir. Dan yang istimewa juga kepada para donatur atau yang disponsori oleh MIPA Bersaudara, Bara Energi Lestari, CP Hijriah, PT Melabu, Air Guna Batra, Hasan Melbourne, Rezeki Paminta atau SIP, ada Asia Mobil, ada CP Muslim Mobil. Dan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara ini. Alhamdulillah, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh anak-anak peserta Pantai Islami Santri bersama Tengku atau Tengku para pendamping sekalian di Bumi Umar Johan Pahlawan. Semoga selama berada di Kabupaten Aceh Barat senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan ini kami juga menyampaikan rasa bahagia, rasa kebahagiaan dan kehormatan kepada hari ini dapat hadir dalam bersilaturahmi bersama keluarga besar Daya Zainatul Ulum Jinayah Islamiyah, sekaligus menyambut baik terlaksananya Pantai Islami Santri ke-7 tahun 2024. Semoga kegiatan ini dapat berjalan baik dan lancar serta menjadi